Tak hanya pelatih baru, Ketua BTN pastikan Timnas Indonesia tambah pemain keturunan untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, menegaskan Timnas Indonesia masih akan mendapat tambahan pemain keturunan baru. Sumarji menyebut PSSI sedang berusaha dan mengupayakan adanya tambahan pemain keturunan untuk Timnas Indonesia dengan adanya pelatih baru. Meski begitu, pemain yang akan masuk bukan sembarangan, melainkan harus sesuai dengan kriteria yang diperlukan skuad Garuda saat ini. Hal ini disadari benar BTN maupun PSSI. Di samping Timnas Indonesia membutuhkan tambahan kekuatan untuk bisa bersaing di putaran ketiga babak kualifikasi. Pelatih baru dari Belanda, jadi kemungkinan pemain keturunan akan semakin tertarik untuk memperkuat Timnas Indonesia, ucap Sumarji. Untuk siapa pemainnya, datanya sudah masuk banyak ke PSSI. Ketua Umum sedang mempersiapkan semua dan kita berupaya semaksimal mungkin, diucap Sumarji. Agar pemain yang memang dibutuhkan pada posisi yang memang membutuhkan, butuh tenaga bantuan, butuh tenaga yang betul-betul diharapkan bisa menambah kekuatan, lanjutnya. Dan bisa merubah semuanya? Tentu ini masih dalam proses, mudah-mudahan usai pelatih baru datang, pemain baru pun berdatangan, imbuhnya. Menarik dinantikan lebih lanjut siapa saja pemain keturunan yang bakal bergabung membela Timnas Indonesia usai PSSI memilih pelatih baru berkebangsaan Belanda. Putra dari Shin Tae-yong, Shin Jae-won mengungkapkan kekesalannya usai sang ayah didepak dari kursi pelatih Timnas Indonesia. Pria 54 tahun tersebut dipecat dari jabatannya sebagai pelatih Timnas Indonesia pada Senin, 6 Januari 2024, siang waktu Indonesia Barat. Ini jadi akhir dari kebersamaan Shin Tae-yong selama 5 tahun bersama skuad Garuda. Shin Jae-won mengungkapkan kekesalannya di akun Instagram pribadinya. Pemain yang memperkuat Seongnam FC tersebut meninggalkan 3 komentar di postingan berbeda. Pemain yang memperkuat Seongnam FC tersebut meninggalkan 3 komentar di postingan berbeda. Salah satu komentar dilontarkan di akun Instagram milik Timnas Indonesia. Dirinya menegaskan bahwa ayahnya banyak mendapatkan perlakuan buruk selama melatih skuad Garuda. Mari kita lihat bagaimana kalian akan melangkah lebih jauh tanpa dia, Shin Tae-yong, ujar Shin Jae-won di akun Instagramnya. Dia telah memberikan segalanya untuk menempatkan Indonesia pada tahap ini. Banyak yang mau aku katakan tentang bagaimana PSSI memperlakukan ayahku selama 5 tahun. Tapi aku akan tetap diam, dilanjutnya. Komentar kedua dilontarkan saat PSSI menggelar live streaming pada Senin, 6 Januari 2024, untuk konferensi pers pemecatan Shin Tae-yong. Dirinya menjamin PSSI bakal menyesali keputusan ini ke depannya. Dia sudah membawa Indonesia hingga ke tahap seperti ini, ujar Shin Jae-won. Dan begini cara kalian memperlakukannya. Kerja bagus PSSI, kalian semua akan menyesali keputusan ini, dilanjutnya. Komentar yang kurang lebih sama dilontarkan di story Instagram pribadinya. Dirinya mempertanyakan alasan PSSI memecat ayahnya dari kursi pelatih Timnas Indonesia. Apalagi pria 54 tahun tersebut sudah berhasil membawa Indonesia dapat banyak pencapaian baru. Shin Tae-yong juga sudah melakukan yang terbaik untuk membanggakan rakyat Indonesia. Dia naik 50 level di peringkat FIFA selama 5 tahun dan menduduki peringkat ketiga di kualifikasi Piala Dunia. Tapi dia dipecat, ujar Shin Jae-won. Kamu telah bekerja keras sejauh ini. Ayah telah melakukan yang terbaik untuk Indonesia. Semua orang di keluargaku tahu, tutupnya. Shin Tae-yong menerima kabar pemecatannya di Timnas Indonesia dengan baik. Shin sudah bertugas bersama skuad Garuda sejak bulan Januari tahun 2020 lalu. Jalan yang dilewati menjadi pelatih Timnas tidak mudah karena saat itu pandemi COVID-19 melanda dunia. Salah satu inovasi berani yang dilakukan adalah dengan membawa banyak wajah baru ke Piala AFF 2020. Hasilnya cukup di luar dugaan karena Indonesia sukses lolos ke final meski akhirnya tumbang dari Thailand. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji menjelaskan bahwa dia sudah bertemu langsung dengan Shin Tae-yong. Pertemuan ini berjalan dengan baik dan Shin tidak mempermasalahkan keputusan tersebut. Dia juga menerima hal ini karena merupakan salah satu konsekuensi sebagai pelatih. Saya perlu sampaikan terkait pertemuan saya dengan Coach Shin. Alhamdulillah semua berjalan dengan baik, smooth dan tidak ada persoalan apa-apa, kata Sumarji. Respon Shin Tae-yong juga cukup positif meski hal ini menjadi sorotan. Pasalnya, dia sukses membawa Indonesia bersaing ketat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain itu, salah satu prestasinya yakni mengantar Timnas U20 Indonesia, Timnas U23 Indonesia, dan Timnas Senior ke Piala Asia.
Namun, keputusan PSSI tersebut akhirnya bisa diterima dengan baik. Prinsipnya Coach Shin menerima pemutusan hubungan kerja antara PSSI dan Shin Tae-yong. Selanjutnya, melalui Sumarji, Shin Tae-yong memberikan apresiasi kepada PSSI yang terus memberikan dukungan saat masih bertugas. Apalagi, dia salah satu pelatih yang cukup panjang bekerja untuk timnas Indonesia. Menurutnya, prestasi yang ada adalah kerja keras tim dan semua pihak sudah memberikan bantuan maksimal. Dia mendoakan pelatih baru nanti bisa membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia. Hal ini cukup rasional karena mereka dalam jalur yang tepat untuk lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Dia mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan PSSI kepada Coach Shin selama hampir 5 tahun. Pesannya Coach Shin mudah-mudahan timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Kapten timnas Indonesia, Jai Idjes, turut memberikan respon atas dipecatnya Shin Tae-yong dari pelatih timnas Indonesia. Jai Idjes mengikuti kabar pemecatan Shin Tae-yong dari kursi pelatih timnas Indonesia. Bahkan hanya berselang beberapa menit, kapten tim Garuda itu langsung menyampaikan pesannya di media sosial Instagram. Lewat Instastory, Idjes menyampaikan ucapan terima kasih kepada Shin Tae-yong. Coach, terima kasih untuk kenangan yang telah kita buat di timnas, ditulis Jai Idjes seperti dikutip dari Instagram pribadinya pada Senin, 6 Januari 2025. Kita menulis sejarah bersama dan saya menghargai setiap momen yang kita lalui, imbuhnya. Idjes berharap ini menjadi keputusan yang telah dipertimbangkan dengan matang oleh federasi. Bek Venezia FC itu meminta kepada rekan setim beserta pendukung timnas untuk tetap bersatu demi Indonesia. Meskipun ini adalah dunia yang sulit, saya percaya bahwa federasi akan selalu mengambil keputusan berdasarkan apa yang dianggap terbaik bagi negara. Mari kita semua bersatu dan memperjuangkan impian kita, jelasnya. Seperti diketahui, Shin Tae-yong resmi dilengsarkan usai gagal di Piala AFF 2024. Juru taktik asal Korea Selatan itu telah gagal memenuhi target PSSI untuk lolos ke babak semifinal. Namun faktanya tim asuhan ST justru tertahan di fase grup. Indonesia hanya meraup 4 poin dan menempati peringkat ketiga grup B Asian Cup 2024. Lebih buruknya lagi, Shin Tae-yong gagal memberi kemenangan pada 2 laga kandang lawan Laos, 3-3, dan Filipina, 0-1. Calon pengganti STE akan segera diumumkan dalam waktu dekat. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyebut bahwa pelatih baru telah disepakati bakal mendarat di tanah air pekan depan. Kami sudah dapatkan calonnya nanti di tanggal 12 Januari jam 4 sore, kata Erick Thohir dalam jumpa pers di Jakarta, Senin, 6 Januari 2025. Ada pihak media nanti tanya jawab siapa pelatih penggantinya, ucapnya menambahkan. Ada faktor penting yang membuat Hubner kecewa dengan kabar ini. Menurutnya, Shin memiliki pengaruh besar terhadap karirnya di timnas Indonesia. Pelatih berusia 54 tahun itu dirasa telah membawa tim merah putih naik ke level yang lebih tinggi lagi. Seperti diketahui, Shin telah membawa Indonesia naik 50 peringkat di ranking FIFA. Ia juga menciptakan sejumlah sejarah bersama timnas seperti lolos babak 16 besar Piala Asia serta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia untuk pertama kalinya. Shin juga mengantarkan timnas U23 Indonesia bertarung hingga semifinal Piala Asia U23 2024 lalu. Oleh sebab itu, Hubner merasa Shin tak layak didepak dari kursi kepelatihan. Saya sangat kecewa Anda harus meninggalkan tim nasional kita, karena Anda telah membawa saya dan Indonesia ke level yang lebih tinggi. Meski begitu, pemain berusia 21 tahun tersebut hanya bisa pasrah. Ia paham betul wewenang soal pelatih ini ada di tangan PSSI. Pemain yang mendapat julukan Preman Timnas, itu juga mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada pelatih asal negeri ginseng tersebut. Saya sangat berterima kasih atas kepercayaan Anda kepada saya dan semua kesempatan yang Anda berikan kepada saya. Saya akan selalu mengingat betapa pentingnya Anda dalam karir saya sejauh ini dan saya akan selalu berbicara positif tentang Anda. Saya sangat menghormati Anda. Anda adalah seorang petarung dan pemenang sejati seperti saya. Terima kasih pelatih. Setelah ini, para penggemar timnas Indonesia masih menunggu siapa penerus Shin Tae-yong. Melalui konferensi pers yang berlangsung pada Senin, 6 Januari 2025, Erick Thohir selaku ketum PSSI mengatakan bahwa pihaknya sudah mengantongi nama nahoda anyar. Ia juga memastikan bahwa pelatih baru ini berasal dari Belanda. Menurut isu yang beredar, kemungkinan besar Patrick Kluivert akan menjadi pelatih anyar skuad Garuda. Keterlibatan dan kolaborasi dari berbagai pihak merupakan faktor penting bagi PSSI dalam mengumpulkan pemain-pemain keturunan untuk memperkuat timnas Indonesia. Saat ini,
Terdapat 14 pemain yang telah menjadi andalan skuad Garuda di bawah asuhan Shin Tae-yong. Berbagai pihak telah bekerja sama untuk mendukung proses ini, termasuk PSSI, agen, pemerintah, supporter, content creator, dan para pemain itu sendiri. Di luar PSSI, ada banyak individu yang berkontribusi, seperti Yusa Nugraha, seorang pemain Indonesia yang dibesarkan di Belanda, yang sejak tahun 2020 aktif mewawancarai pemain-pemain keturunan Indonesia. Selain itu, di kalangan supporter, terdapat akun-akun media sosial yang rajin mencatat keberadaan pemain keturunan Indonesia di berbagai belahan dunia. Menariknya, di antara pemain timnas Indonesia, Kapten Timnas Indonesia siap berperan sebagai agen rahasia. Sebelumnya Jai Itzes mampu membujuk penyerang timnas Indonesia, yaitu Ragnar Oratmangoen. Keputusan Ragnar Oratmangoen untuk membela timnas Indonesia tidak terlepas dari peran jasa agen Jai Itzes. Winger berusia 26 tahun ini mengungkapkan bahwa Hamdan Hamedan, tenaga ahli menteri, TAM, di Kemenpora yang menangani urusan diaspora dan kepemudaan, adalah orang pertama yang menghubunginya terkait program naturalisasi. Saya menerima beberapa kali telepon dari Pak Hamdan, tetapi akhirnya Fardi Bahdim dan Jai Itzes yang menginformasikan kepada federasi dan kemudian mendatangi saya, jelas Ragnar Oratmangoen. Namun Jai Itzes kembali mengaku siap membujuk pemain keturunan yang bermain di Eropa agar mau membela timnas Indonesia. Saya selalu siap untuk meyakinkan para pemain keturunan agar mau membela timnas Indonesia, kata Jai Itzes. Laga melawan Australia dalam kualifikasi Piala Dunia Round 3 mungkin masih menghitung bulan lagi. Namun persiapan demi persiapan juga dilakukan oleh PSSI, meskipun timnas Indonesia baru saja menyelesaikan event Piala AFF. Banyak yang menantikan mengenai kejelasan beberapa pemain naturalisasi baru jelang lawan Australia, salah satunya adalah Ula Romeni yang kini prosesnya masih sedang diproses. Selain nama Ula Romeni yang santer disebut bakal memperkuat skuad Garuda, dua pemain lain turut dirumorkan dalam radar PSSI, yakni Mauro Zijlstra dan Jairo Riedewald. Kehadiran keduanya diyakini mampu menambah kekuatan timnas Indonesia, khususnya dalam menghadapi laga sulit kontra Australia yang akan digelar pada 20 Maret 2025 mendatang di kandang negeri Kanguru tersebut. Nama Mauro Zijlstra mulai menarik perhatian para penggemar sepak bola Indonesia. Pemain yang berposisi sebagai striker ini memiliki potensi besar untuk mengisi kekosongan lini depan timnas Indonesia yang selama ini kerap menjadi sorotan. Pemain berusia muda ini dipercaya memiliki ketajaman yang dibutuhkan oleh Shin Tae-yong guna mengatasi barisan pertahanan kokoh tim-tim sekelas Australia dan Bahrain. Jika proses administrasi dan naturalisasi berjalan lancar, Mauro Zijlstra bisa menjadi salah satu aset berharga bagi timnas Indonesia untuk menghadapi laga-laga penting ke depan. Nama lain yang turut dikaitkan dengan timnas Indonesia adalah Jairo Riedewald. Pemain serba bisa ini memiliki pengalaman yang cukup matang di pentas Eropa. Dengan kemampuan bermain di dua posisi, yakni sebagai gelandang bertahan dan bek tengah, Jairo akan menjadi tambahan kekuatan signifikan bagi skuad Garuda. Kehadiran pemain berpengalaman seperti Jairo akan sangat membantu timnas Indonesia dalam mengatur tempo permainan serta menjaga kedisiplinan di lini pertahanan. Tom Haye pun ikut menyoroti langkah-langkah PSSI ke depannya. Ia sendiri mengaku akan ada kejutan dalam laga melawan Australia di bulan Maret mendatang. Ya, saya terus menanti langkah cerdas dari PSSI. Saya harap kita mendapat amunisi baru untuk menambah kekuat di skuad saat ini, kata Tom di YouTube pribadinya. Pemain baru datang? Tentu saya akan menyambutnya dengan kehangatan. Ini sangat baik buat tim, lanjutnya. Saya pikir jika timnas banyak diisi pemain yang bermain di Eropa, ini akan membuat timnas Indonesia lebih baik lagi, baik dari segi permainan maupun mental, tegas Tom Haye. Pemain timnas Indonesia, Kelvin Verdong menyebut ada banyak pemain keturunan yang bisa membela timnas Indonesia. Bahkan, di Belanda, Verdong menyebut jumlah pemain keturunan hingga ribuan. Timnas Indonesia belakangan menambah kekuatan dengan melakukan naturalisasi pada beberapa pemain keturunan. Paling baru, ada nama Kevin Dix yang sudah resmi menjadi WNI dan sudah melakukan debut. Setelah Kevin Dix, ada beberapa pemain keturunan lain yang bakal mendapat status WNI. Salah satu dari mereka adalah Mauro Zijlstra. Upaya untuk menambah kekuatan lewat pemain keturunan masih belum usai. Sebab, ada nama Jairo Riedewald yang juga masuk dalam daftar naturalisasi. Menurut Kelvin Verdong, banyak pemain keturunan yang tertarik untuk membela timnas Indonesia. Bahkan, saat berada di Belanda, dia mendapat informasi jika jumlah pemain keturunan mencapai ribuan. Dengan impact masuknya Mes Hilgers dan Kevin Dix ini ternyata membawa berita yang luar biasa di media Eropa terkhusus di Belanda, kata Kelvin Verdong di kanal YouTube The Highway. Itu memancing pemain keturunan lain yang ada di Belanda melirik Indonesia karena apa?
Hasil dari teman-teman yang sudah ikhlas, ada ratusan atau ribuan pemain-pemain yang potensial yang masih punya keturunan Indonesia, Imbu Verdong. Naturalisasi pemain tidak dilarang oleh FIFA. Pemerintah Indonesia juga sudah punya perangkat undang-undang yang mengaturnya. Namun, belakangan program naturalisasi menjadi diskusi yang cukup menarik. Bagi Verdong, semakin banyak pemain keturunan yang tertarik membela timnas Indonesia, itu akan membawa dampak positif bagi peningkatan prestasi skuad Garuda. Jadi, kalau suatu hari mereka ini ingin membela negeri asalnya, ya tentu buat kita ini positif, ucap Kelvin Verdong. Saya sendiri percaya bahwa akan semakin banyak pemain yang memiliki darah Indonesia ingin memperkuat timnas suatu hari nanti, lanjutnya. Tentu kita akan semakin kuat, semakin percaya diri dengan adanya event-event besar yang ada di depan mata, tegas Verdong. Berbicara mengenai pemain naturalisasi rasanya tidak akan habisnya apabila membahas hal ini. Media Inggris bahkan menyebutkan bahwa PSSI diam-diam sedang berupaya naturalisasi pemain yang disiapkan untuk laga melawan Australia mendatang. Ada beberapa nama yang rupanya sudah diketahui seperti penyerang Liga Championship, yaitu Kenzo Goatmin dan Milan van Ewijk. Namun perhatian publik tertuju kepada Kenzo Goatmin yang belakangan ini namanya kembali menjadi bahan perbincangan para penggemar. Pemain yang kini memperkuat Derby Country di Liga Championship ini dikabarkan sedang dipertimbangkan oleh PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia dalam pertandingan internasional mendatang. Bocoran dari media Belanda Football Insider menyebutkan bahwa Kenzo tengah berada dalam tahap negosiasi, sebuah langkah yang diam-diam sedang digodok untuk menambah kekuatan timnas, khususnya menghadapi Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 Maret mendatang. Kenzo Goatmin adalah sosok pemain yang dapat diandalkan di beberapa posisi, mulai dari gelandang tengah hingga gelandang serang. Dengan pengalaman bermain di liga-liga top Eropa seperti Eredivisie bersama AS Alkmaar dan Championship bersama Derby County, Kenzo memiliki kualitas dan mentalitas yang dibutuhkan untuk bersaing di level internasional. Di Derby County, ia dikenal sebagai pemain yang solid dalam bertahan dan piawai mengatur tempo permainan dari lini tengah. Football Insider mengutip analis sepak bola Derby County News, yang mengungkapkan bahwa Kenzo adalah tipe pemain yang sangat dibutuhkan Indonesia. Dia memiliki kemampuan teknis yang sangat baik dan bisa menjadi jangkar di lini tengah Indonesia. Dia akan sangat berguna dalam pertandingan melawan tim-tim besar seperti Australia, ujarnya. Kenzo disebut-sebut memiliki peran ideal yaitu pemain tengah yang bertugas menjaga keseimbangan permainan dan memutus serangan lawan. Jika proses naturalisasi ini berhasil, timnas Indonesia akan memiliki pemain berpengalaman yang dapat memberikan stabilitas dan ketenangan di lini tengah. Geliat penambahan pemain naturalisasi yang dilakukan PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia mendapat sorotan media Australia, Sydney Morning Sport. Nama-nama pemain keturunan yang bermain di Liga Top Eropa tak hanya mulai populer di Indonesia, tetapi juga di Australia. Hal ini terkait dengan pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 Round 3, Indonesia akan bertemu dengan Australia pada pertemuan kedua, tepatnya di bulan Maret 2025. Australia akan menghadapi kesulitan dalam pertandingan menghadapi Indonesia di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, demikian judul yang ditampilkan Sydney Morning Sport. Kedatangan pemain keturunan di skuad timnas Indonesia membuat kekuatan baru, sehingga dianggap sebagai alarm kewaspadaan untuk Australia. Tingkat rivalitas antara kedua tim dalam waktu dekat mungkin akan berbeda karena keduanya mengalami banyak perubahan, ditulis Morning Sport. Tidak bisa dipungkiri, program naturalisasi yang tengah dilakukan PSSI memang berdampak instan pada kemajuan timnas Indonesia. Terbukti, pasukan Shin Tae-yong yang diperkuat oleh sejumlah pemain keturunan yang dinaturalisasi mampu tampil impresif dalam ajang bergengsi. Kita bisa melihat apa yang terjadi di sepak bola Indonesia, khususnya di tim nasional, mereka melakukan perubahan yang sangat pesat, tambahnya. Jika kita, Australia, tidak bisa bersiap dengan baik maka jangan heran jika Indonesia mengalahkan kita, tegasnya. Rumor transfer pemain timnas Indonesia hadir dari Nathan Choyaon yang dikabarkan akan dijual oleh klubnya, Swansea City. Meskipun selalu menjadi andalan timnas Indonesia, perjalanan karir Nathan di Swansea City tidak berjalan mulus. Pada musim 2024-2025, Nathan baru merasakan 127 menit dari 3 laga di semua kompetisi. Ngenesnya, Nathan baru mendapatkan 2 menit bermain di Championship alias kasta kedua Liga Inggris. Oleh sebab itu, beberapa laporan menyebutkan bahwa Swansea City berencana menjual Nathan di bursa transfer musim dingin Januari 2025. Salah satu media luar, Wales Online menyebutkan bahwa Nathan diprediksi bakal dijual. Mungkin populer di negara asalnya, Indonesia, tetapi karirnya di Swansea belum benar-benar menanjak. Dijual, tulis keterangan Wales Online. Tak hanya Nathan, beberapa rekan setimnya juga dikabarkan akan dijual. Seperti Nathan Broome, Christian Pedersen dan Ben Cabango.
Di sisi lain, ada 3 klub yang berpeluang mendatangkan Nathan. Adalah Excelsior Rotterdam, FCV Dender dan Oxford United. Untuk Excelsior Rotterdam sendiri tentunya tak asing dengan Nathan. Pasalnya, Nathan jebolan dari Akademi Excelsior Rotterdam. Nathan sendiri sudah pernah bermain di skuad utama Excelsior pada 2019 hingga 2023. Tercatat ia mengemas 57 laga dan mencetak 1 gol dan 1 assist. FCV Dender bisa menjadi opsi lainnya jika klub tersebut minat mendatangkan Nathan. Di sisi lain, pemilik FCV Dender ternyata adalah seorang pengusaha Indonesia, bernama Sihar Sitorus. Dengan kedekatan FCV Dender dengan Indonesia, peluang klub merekrut Nathan pun terbilang besar. Terlebih di sana ada pemain timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen. Sama halnya FCV Dender, Oxford United dimiliki oleh orang Indonesia, lebih tepatnya milik-milik ketum PSSI, Erick Thohir dan Anindya Bakri. Meski demikian, belum diketahui pasti kemanakah langkah Nathan selanjutnya. Prestasi timnas Indonesia yang belakangan mengalami peningkatan drastis berkat bantuan pemain-pemain keturunan asal Belanda tampaknya mulai menginspirasi negara tetangganya, Malaysia, untuk mengambil langkah serupa. Yang terbaru, Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, dikabarkan tengah mengintip peluang untuk menyodorkan proses naturalisasi kepada penyerang kelahiran Spanyol sebagai calon amunisi terbaru timnas Malaysia. Sosok pemain yang saat ini dikabarkan masuk radar FAM ialah Sergio Gomez, sayap kanan asal klub kasta tertinggi Liga Spanyol, Real Sociedad, itu disebut-sebut memiliki darah keturunan Malaysia. Pemain Spanyol Malaysia, Sergio Gomez, sudah berada dalam radar Federasi Sepak Bola Malaysia dan mereka telah menghubunginya mengenai peluang untuk memperkuat tim nasional. Bunyi unggahan FR Future Talents melalui akun Instagramnya. Sayangnya, ini masih sebatas rumor karena pemain-pemain incaran sebelumnya tidak ada yang deal. Rencana FAM memboyong Sergio Gomez memang cukup beralasan, sebab pemain yang berpostur 171 cm itu punya pengalaman bersaing di kasta tertinggi Liga Spanyol alias La Liga. Dia juga menjadi salah satu pemain di balik kesuksesan Manchester City merebut gelar juara Liga Champions untuk pertama kali pada tahun 2022 hingga 2023. Dengan tinggi badan 171 cm dan berpengalaman bermain di kasta tertinggi Liga Spanyol, tentunya akan memberikan lebih banyak pilihan kepada pelatih Harimau Malaya untuk mengatur dan merumuskan strategi, ditulis harian Metro. Kita masih banyak pemain berdarah Malaysia yang bermain di Liga Top Eropa. Kualitas pemain keturunan Malaysia lebih bagus dari Indonesia, lanjutnya. Program naturalisasi menjadi primadona di sepak bola Asia Tenggara belakangan ini. Program itu menyasar kepada pemain yang memiliki garis keturunan. Timnas Indonesia sudah melakukan itu. Belakangan, Timnas Malaysia juga ingin melakukan hal yang sama. Namun, upaya naturalisasi pemain keturunan Timnas Malaysia mengalami kendala. Bahkan, kendala itu dirasa cukup memalukan. Sebab, Josh Brownhill yang kerap disebut akan segera menjadi warga negara Malaysia justru mengeluarkan pernyataan mengejutkan. Kapten Burnley itu menegaskan tidak memiliki garis keturunan negeri jiran tersebut. Pengakuan Josh Brownhill itu menjadi sorotan banyak pihak, bahkan media Korea Selatan, Sports Hankoka juga mengulas persoalan tersebut. Mereka bahkan dengan berani menyebut program naturalisasi yang dilakukan Timnas Indonesia membuahkan hasil manis. Sementara hal serupa masih belum bisa dilakukan oleh Timnas Malaysia. Sementara sepak bola Indonesia memfokuskan upayanya kepada perekrutan pemain naturalisasi, negara tetangga Malaysia juga sedang mengerjakan proyek perekrutan pemain naturalisasi, tetapi tidak membuahkan hasil, ulas media tersebut. Ada laporan bahwa gelandang Inggris yang bermain di Burnley Josh Brownhill, 29, diusahakan menjadi warga negara naturalisasi tetapi gagal, lanjut ulasan itu. Sebelumnya Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, disebut juga sudah mengajukan proposal naturalisasi kepada beberapa pemain. Misalnya, Naim Garcia, Leganes, dan Ethan Whitley, Manchester United. Namun, FAM harus gigit jari, sebab dua pemain itu menolak tawaran bermain untuk Timnas Malaysia.